Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu hudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqah wa khasira man asah. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita bersyukur atas segala karunia Allah berikan kepada kita semua, maka Allah akan mencurahkan nikmat, maghfirah, inayah, hidayahnya kepada kita sekalian. Cara bersyukur yang paling efektif adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas dan kemampuan kita masing-masing. Seiring kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama al-Imamul A'zam Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada 8 cara kita menuju selamat hidup dunia dan selamat hidup di dunia dan akhirat. Siapa saja yang mampu menjalani 8 hal, maka dia akan selamat, sejahtera, bahagia hidup di dunia dan bahagia dan selamat hidup di akhirat. Yang pertama kata beliau, maslakal akhirah, maslakad dunya wa sa'adatad dunya wal akhirah. Jalan menuju keselamatan dunia, selamat akhirat. Yang pertama resepnya kata beliau adalah dawamus syukur. Kita terus bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat Allah yang agung, nikmat Allah yang mulia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. 3 nikmat yang uzma, yang agung ini sekiranya ditimbang dengan langit dan bumi dan seisinya, maka 3 nikmat ini akan jauh lebih berat timbangannya daripada dunia, akhirat dan seisinya. Maka kita wajib bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmatul iman, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal ibadah. Itu semua menunjukkan nikmat Allah yang agung bagi kita sekalian. Maka Imam Syafi'i memberikan gambaran orang yang selalu mudawamah, terus menerus syukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah akan menambah karunia, nikmat, maghfirah, kebahagiaan, kesejahteraan pada diri mereka masing-masing. Tegas Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka dawamus syukur, tetap kita syukur atas segala pemberian Allah, nikmat Allah yang kecil maupun nikmat Allah yang besar.
hati, lisan dan ragawi kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah resep utama menuju sejahtera, bahagia dunia wal akhirah. Yang kedua, kata beliau, adalah dawamus sabur. Tetap kita berada dalam dimensi sabar. Karena setiap hidup itu pasti ada cobaan. Maka orang yang sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada dirinya, maka mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT yang tidak bisa dibalas besarnya pahala orang sabar, hanya Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan balasan orang-orang yang sabar itu dengan kesabarannya, dengan tanpa bisa dikalkulasi, dihitung saking besar pahalanya orang yang sabar. Tentu dalam hidup itu ada cobaan, yang cobaan itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan musibah. Man asabaka min musibatin faminallah. Apa yang Allah bertimpakan kepada manusia itu adalah musibah, adalah pembelajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Waman sabara 'alal musibah, siapa saja yang sabar terhadap musibah itu asabahullahu taala, pasti Allah benarkan tindakannya. Allah akan berikan ganti yang sebaik-baiknya dari apa yang sebab mereka sabar atas segala cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu sabar, hatinya berterima tentang qada-qadar Allah. Di saat mendapatkan musibah, spontan hatinya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di saat dia mendapatkan musibah, tidak mampu dia lakukan, tidak mampu dia atasi dengan hati dan pikirannya, sembari dia mohon kepada Allah SWT dengan doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Ucapan-ucapan ini menandakan manusia itu adalah orang yang dawamus sabur, orang selalu dalam dimensi sabar atas segala malapetaka yang Allah timpakan kepadanya. Orang yang sabar, waman sabara zafara. Siapa saja yang sabar pasti dia akan beruntung hidupnya dunia bahkan di akhirat. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, orang yang menjalani kehidupan bahagia dunia wal akhirah adalah orang yang dawamun nur, orang yang terus menerus dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mandawama ala nurillah, barang siapa yang selalu terus menerus dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa nurullah, apa itu cahaya Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'anul Karim, adalah Al-Qur'anul Karim. Wa man dawama ala qiraatil Qur'an harfan biharfin a'tahu Allah taala hasanat dha'afan mudha'afah. Siapa saja yang terus membaca Al-Qur'an, huruf demi huruf yang dia baca dalam Al-Qur'an setiap hari, Allah lipat gandakan pahala dari huruf-huruf yang dia baca itu, berpahala yang berlipat ganda. Maka orang yang mudawamah, orang yang istiqamah membaca Al-Qur'an bil wudu'i aw kana bi ghairil wudu', dia baca Quran dengan berwudu atau tanpa dia berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kemuliaan. Balasan kemuliaan itu adalah Allah membimbing hatinya dengan cahaya kemuliaan Allah, Allah bimbing pikirannya dengan cahaya kemuliaan Allah, Allah bimbing ragawinya dengan cahaya kemuliaan Allah. Maka Imam Syafi'i memberikan gambaran orang yang selalu berada dalam nuril Quran, cahaya Al-Quran, maka dia orang itu selamat minad dunya ila daril akhirah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, kata Imam Syafi'i, orang yang selalu mendapatkan kemuliaan kebahagiaan dunia wal akhirah, dawamu syarhis sudur, orang yang selalu berlapang dada. Manhu, siapa orang yang mendapatkan syarhas sudur, orang yang mendapatkan kelapangan dada? Man radhiya bima qassamallahu lah, orang yang redha terhadap apa yang Allah berikan pada dirinya. Allah bagikan rezeki kepadanya, kemudian dia hatinya tenang, hatinya rela, hatinya redha menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang mendapatkan syarhus sudur, orang yang mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan rohani. Maka orang yang mendapatkan syarhus sudur, ketenangan batin, ketenangan hati, sesungguhnya dia telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantasan Allah SWT memberikan penjelasan kepada Rasulullah SAW, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu hai Muhammad, kami isi dadamu dengan iman, kami isi dadamu dengan Islam, ihsan, ketenangan, ketakwaan. Maka orang yang mendapatkan syarhus sudur, orang yang mendapatkan hati yang tenang, sesungguhnya dia sudah mendapatkan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat nanti.
Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dunia wal akhirah adalah dawamus surur. Lisan, hati, pikirannya selalu bahagia. Tidak pernah dalam hati pikirannya selalu benci kepada orang lain. Selalu bahagia melihat orang yang bahagia. Selalu empati melihat orang yang dalam keadaan kesusahan. Maka orang yang dawamus surur, orang yang selalu menghadirkan ketenangan, menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan harmoni di tengah-tengah masyarakat, maka sesungguhnya orang itu telah menjalani jalan kehidupan yang mulia. Pantasnya Rasulullah SAW memberikan penjelasan, idkhalus surur ala qalbil mu'min ibadah. Orang yang memberikan ketenangan, kebahagiaan, senyum bahagia kepada hati seseorang itu adalah ibadah, bal annahu sadaqah, bahkan itu adalah bagian dari sedekah. Saudara rahimakumullah, itu ekspresi kita bahagia adalah bagian dari cara kita menghadapi hidup dunia dan cara kita akan menapaki hidup di akhirat nanti. Yang berikutnya kata beliau adalah dawamu zikril kubur. Orang yang selalu ingat kematian. Pesan Rasulullah SAW, aksiru zikra hazimil lazzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat-ingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Huwa al-maut, adalah kematian. Zikru dawamu zikril kubur. Tetap kita ingat kubur, ingat kematian adalah bagian terapi agar kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian terapi agar hati kita terus terkontrol bahwa segala satunya ada batasnya. Begitu kita ingat mati, ingat kubur, bahwa kita akan suatu waktu akan menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pantasan Rasulullah SAW berikan nasihat kepada kita sekalian, taraktu bainakum wa'izaini samitan wa natiqa. Qalu ya Rasulullah, mas-samitu wa man natiqu? Qala as-samitul mautu wan natiqul Qur'an. Rasulullah ditanya dan memberikan nasihat kepada sahabat Rasulullah SAW. Aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat utama, nasihat yang berbicara dan nasihat yang diam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah nasihat yang bicara dan apakah gerangannya nasihat yang diam? Rasulullah menjawab, nasihat yang diam adalah kematian, nasihat yang berbicara adalah Al-Quranul Karim. Maka orang yang selalu zikru dawamu zikril kubur, orang yang selalu ingat akan mati, ingat akan kubur, suatu waktu dia akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, orang yang mendapatkan kemuliaan dari dunia wal akhirah itu, pesan Imam Asy-Syafi'i adalah dawamu zikrir rasul, selalu ingat dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendawama 'alas salawah, siapa yang terus istiqamah baca salawat kepada Rasulullah, di akhirat nanti dia akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah pesan-pesan mulia yang menjadi melambari hidup kita di dunia ini. Kita hidup dunia sementara, ma baina sittin wa sab'in, antara umur 60, 70 bahkan lebih sedikit batasan umur umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang paling baik, paling mulia. Kita siapkan bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bersiap-siaplah, carilah bekal yang paling mulia adalah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nasihat mulia yang mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ujung akhirnya kita mendapatkan panggilan husnul khatimah, masuk syurga bighairi hisab. Amin. Amin Allahumma amin. Fa inna asdaqal kalam kalamullah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qulina al-mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wal anam wal alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
خالق الكائنات والعالم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أشرف المخلوقات والعالم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون حيث قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على رسوله قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحب وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا ووالدينا وأولادنا وبناتنا وأسرتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم بفضلك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة